Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Tetap semangat, tetap giat dalam belajar, walau dihadapkan pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ingat, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus bisa menerapkan 3M, yaitu yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga, tetap menjaga jarak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit memberikan gambaran kepada kalian mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai adab pergaulan yang meliputi adab pergaulan dengan teman sebaya, kemudian dengan orang yang lebih tua, kemudian dengan orang yang lebih muda, dan juga dengan lawan jenis. Itu cakupan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, silakan disimak dan diperhatikan secara baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, langsung saja Ibu mulai pada materi pada bab 4, yaitu mengenai adab pergaulan. Yaitu yang pertama, adab pergaulan kepada teman sebaya. Baik, dalam bahasa Arab, bergaul diartikan sebagai syubah, yang diambil dari kata syahiba, yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti bercampur. Sedangkan teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sejajar. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan teman sebaya di sini adalah bergaul atau pergaulan antara individu. Teman sebaya adalah pertemanan seorang individu dengan individu lainnya. Anak-anak, usia remaja atau dewasa yang tingkat usianya hampir sejajar seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya adab bergaul dengan teman sebaya, yaitu meliputi 1. Saling menghormati, 2. Tolong menolong, 3. Cinta dan kasih sayang, dan yang keempat saling menasihati. Kemudian di sini dalam pergaulan dengan teman sebaya juga ada yang namanya larangan bergaul dengan teman sebaya. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah permusuhan, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga melanggar norma-norma agama seperti berzina, yang keempat melakukan minuman keras, dan yang kelima mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya yaitu pengertian orang yang lebih tua. Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi sosok orang yang lebih muda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasehat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. 1. Hendaknya seseorang melakukannya dengan penuh sopan santun. Yang kedua, berkata santun. Yang ketiga, menolak dengan halus perintah yang sifatnya buruk. Kemudian yang keempat, menghormati dengan ikhlas. Dan yang terakhir, mendahulukan orang yang lebih tua dalam hal duniawi. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Apa saja yang harus kita hindari? Yaitu, poin pertama, dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, seseorang itu dianjurkan untuk tidak melawan atau berbuat durhaka. Dalam artian kita tidak boleh berbuat arogan terhadap orang yang lebih tua daripada kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pengertian bergaul dengan yang lebih muda, yaitu di mana
Pemuda di sini dalam bahasa Arab disebut dengan syabab atau fata. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sementara dalam bahasa Indonesia, pemuda berarti orang yang belum sampai setengah umur dan merupakan lawan kata dari tua. Maksudnya, orang yang lebih muda yang dimaksud di sini adalah anak kecil ataupun remaja dan para pemuda. Kemudian, ada yang namanya tata cara bergaul dengan yang lebih muda. 1. Memberi nasihat dengan bijak. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Memberi perhatian dan kasih sayang. 4. Memberi teladan yang baik. 5. Melakukan pembinaan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan ketika berprestasi. Kemudian selanjutnya, selain ada adab dalam pergaulan dengan yang lebih muda, kita juga ada yang namanya larangan ketika bergaul dengan orang yang lebih muda. 1. Tidak meminta penghormatan yang berlebihan. 2. Antisipasi terhadap mereka. Kemudian yang ketiga adalah tidak memahami aktivitas mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada yang namanya adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, di sini juga diperlukan ketika kita sedang berteman dengan lawan jenis, kita harus mengetahui adab-adab apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu pengertian adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, lawan jenis di sini dalam artian berbeda seperti itu. Ada perempuan dan ada laki-laki. Kemudian di sini apa saja adab yang harus kita perhatikan ketika kita bergaul dengan lawan jenis? Yaitu yang pertama, kita niatkan hanya berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bisa menutup aurat kita ketika kita sedang berada dengan lawan jenis. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaluan. Yang keempat, hendaknya kita sebagai kaum Hawa menundukkan pandangan kita kepada lawan jenis, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu saling bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, ada yang namanya larangan. Nah, larangan di sini agar apa? Agar nantinya kita tahu apa saja yang dilarang ketika kita sedang bergaul dengan lawan jenis. Yaitu yang pertama, tidak berkholwat. Yang kedua, melakukan ikhtilat dengan lawan jenis. Kemudian yang terakhir, berselok berlebihan. Baik, itu materi kita pada pagi hari ini yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya kepada Ibu. Sudah paham semua ya? Baik, untuk minggu depan jangan lupa kita akan mempelajari mengenai bab 5, yaitu mengenai meneladani sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan jangan lupa tugas pada minggu ini yaitu silakan meresum pada bab 4 mengenai adab pergaulan. Sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap giat dalam belajar. Ingat, jangan malas meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Belajar di rumah terasa lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.